Abang, abang kalau sudah ragu-ragu jangan dulu masuk Islam. Masalahnya tepi loh. Memangnya orang itu percaya kepada Yesus? Emangnya apakah yang diajarkan Yesus itu? Kan hukum Taurat. Harus percaya dengan ini. Itu yang diajarkan. Kita mainkan dulu. Ya, lanjut. Karena Pak. semua orang kan punya pemikiran masing-masing, pemahaman masing-masing, dan punya pilihan masing-masing kan gitu. Kita berhak mencari kebenaran yang sesungguhnya itu loh. Kalau kita kutip dalam ayat ini, Bang. Ayat berapa tadi? Yohanes 3:16. Mana ini Yohanes 3 ayat 16? Yohanes 3 ayat 16. Abang kalau sudah ragu-ragu jangan dulu masuk Islam. Masalahnya tepi loh. Bebaskan dulu, puaskan dulu, sepi loh. Ya cuma masalahnya sepi loh, susah cari oten. Makanya saya kemana-mana ini. Tunggu dulu. Begitu besar kasih Allah, kan gitu. Begitu besar. Nah, kita kutip dalam ayat ini, maka dia mengurangkan anak yang tunggal Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya, itu kan barang siapa yang percaya kepada Yesus. Memangnya orang itu percaya kepada Yesus? Emangnya apakah yang diajarkan Yesus itu? Sedangkan Yesus kan merujuk tetap kepada pengajaran semula. Apa yang diajarkan semula? Kan hukum Taurat. Harus percaya dengan ini. Itu yang diajarkan. Apa yang diajarkan? Ajaran semula. Itu yang diteruskan. Yesus diajarkan tetap. Apa itu hukum Taurat? Loh, abang Islam Kristen. Kita masih Kristen sih. Kristen, ini di bawah jangan gitulah. Dia Kristen, dia sudah ragu, tetapi saya mengatakan jangan ragu dulu. Tetaplah dulu jadi Kristen. Karena soalnya capek loh kita ini cari-cari oten. Tiba-tiba di situ naik-naik mau saya ragu bang. Saya mau masuk Islam, jangan dulu lah. Kita mainkan dulu. Ya lanjut. Karena semua orang kan punya pemikiran masing-masing, pemahaman masing-masing, dan punya pilihan masing-masing kan gitu. Kita berhak mencari kebenaran yang sesungguhnya itu loh. Sedangkan kalau kita kutip nanti ini lagi di dalam ayat di Yohanes berapa yang tadi ini? Ayat Yohanes 2 3:16. Ini Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, itu. Orang itu mengaku Yesus, mengenal Yesus. Padahal dia tidak menjalankan perintahnya. Orang oten mengenal Yesus. Semua orang oten mengaku dia mengenal Yesus, tapi
tidak menjalankan perintahnya. Hei, mau perintah-perintah bolok. Itu. Bang Ras. Hei. Bongkar dulu itu tangga yang. Hei. Iya, tunggu. Gimana ini Tunggu Bang sebentar, Lodin, saya putus semangat ini, patah semangat saya kalau ada orang ragu-ragu. Coba. Kenapa? Saya patah semangat loh kalau ada oten tiba-tiba ragu. Iya, kalau Bang Dalbo bukan dia kasih maju, dia bilang tahan dulu. Iya, di sini Walau kalau kita habari kutip error. ini, Walau habari uti. Gorontalo di mana ngana? Hah? di Marisa. Oh, di Marisa. Kristen apa Islam? Yo. Kita masih masih Karisteng sekali, tapi udah dipertanyakan ini karistengan ini seperti apa. Oh, Tapi siap. karena pengajaran yang kita dapatkan dari Sabar. Kenapa ada keraguan di dalam kekristenan? Kenapa? Itu yang kita butuh edukasi di sini. Apa yang membuat kamu ragu dengan kekristenan begitu? karena pengajaran yang kita dapatkan dari bapak-bapak gereja ini bukan secara alkitabiah. Itu dia. Itu yang membuat aku ragu. Karena mereka tidak berani-beraninya menafsirkan itu. Coba kamu buka di Kisah Para Rasul 13:23. Itu ada HP di tangan, Kisah Para Rasul 13:23. Kisah Para Rasul berapa? 13. Tambah ragu dia kalau bawa ke situ. Maunya Matius 28:19. 23. 23. Dan dari keturunannya lah itu. Hmm. 20. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Apa pertanyaan di situ? Ya, pertanyaan di situ dijelaskan Yesus juru selamat bagi siapa? Orang Israel. Kamu orang Israel atau bukan? Bukan. Berarti bukan juru selamat buat kamu. Kenapa jadi Kristen? Itu salah terjemahan di situ. Jadi Yesus itu kami orang Islam itu percaya dia sebagai juru selamat, tapi bagi Bani Israel, bukan bagi kita. Yesus itu juru selamat bagi Bani Israel. Kalau kita bukan orang Israel, tetapi kita mengakui bahwa Yesus itu juru selamat bagi kita, maka kita disinggung dalam Wahyu 3 nomor 9. Coba baca Wahyu 3 nomor 9. Wahyu 3 nomor 9. Wahyu 3 ayat 9. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Apa perikopnya? Nah, kan di situ sudah jelas. Lihatlah beberapa jemaat yang mengaku Yahudi ternyata bukan, melainkan jemaat iblis. Jadi kalau kita mengaku bahwa juru selamat itu bagi, kenapa? Ini perikopnya ini teguran kepada jemaat Philadelphia yang ditulis oleh Paulus. Betul sudah. Tetapi jemaat Philadelphia itu Yahudi atau bukan? Kan bukan. Bukan. Kamu juga kan
Bukan, kamu juga bukan jemaat, kamu bukan juga orang Yahudi. Bogorontalo Timo mengaku Yahudi. Tidak bisa. Yesus itu, kita orang Islam percaya dia sebagai juru selamat bagi Bani Israel, bagi orang Yahudi, bukan kita. Juru selamat kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu sehingga sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus meminta, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Itu tertulis dalam Yohanes 14:16. Coba dibaca Yohanes 14:16. Mana ini? Yohanes di sini sampai 4 dia. Yohanes 14. Yohanes berapa ini? Yohanes 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Oke, siap. Jangan marah-marah dulu. Jangan dulu naik tensi. Aku yang marah-marah? meminta kepada Bapa. Ini hasilnya ya. Aku meminta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu dia. Bang Dalbo masuk dulu. Saya kita mau makan dulu ya. Mau makan dulu. Dia. Lanjut yang Bang Dalbo. Saya baptis saja dia ya. Baptis dia. Silakan, Bang. Bercanda-canda aja. Kalau saya orangnya nggak terlalu serius-serius. Silakan. Ya, bercanda. Apa yang kamu lakukan? Saja. Karena yang saya ragukan ini pertama sekali ini, Bang. Pengajaran-pengajaran yang kita dapat itu di gereja-gereja itu bukan sesuai dengan Alkitab sesungguhnya. Terus? Yang pertama, berani saya mengatakan begitu. Yang pertama, hukum Taurat berkata, kan dalam hukum Taurat kita tetap itu pertanyaannya dulu kepada Oten, apakah hukum Taurat itu kekal selama-lamanya? Itu dulu pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Apakah menurut Abang hukum Taurat itu kekal selama-lamanya? Enggak kekal, cuman sampai kiamat berlakunya. Berarti ada batasnya? Ada. Sebelum langit teruntuh. Nah, ketika sudah kiamat, enggak ada lagi hukum. Sisa penghakiman. Apa yang kita lakukan di dunia ketika kita masih hidup, maka kita pertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Itu, Bang. Karena tidak ada yang kekal di dunia ini selain Allah. Jadi hukum Taurat itu setelah kiamat sudah kagak berlaku. Itu di dalam Matius 5 nomor 17, 18, 19. Jadi ketika langit sudah runtuh maka tidak ada lagi hukum Taurat. Siapa yang mau menjalankan, manusianya kagak ada. Buminya sudah hancur. Ya kan? Siapa yang mau menjalankan? Langitnya sudah tidak ada, manusianya tidak ada. Siapa mau menjalankan? Ya silakan. Kalau Bang Dablo percaya itu kepada hukum Taurat atau tidak? Percaya. Karena kalau betul-betul hukum Taurat ini bersumber datanya Sang Pencipta langit dan bumi, tidak akan mungkin bertentangan dengan akal manusia. Itu kalau hukum Tuhan. Betul nggak? Benar. Tidak mungkin bertentangan dengan akal manusia. Yang tidak bisa diterima akal manusia. Manusianya yang bersalah, Tuhan yang dihukum. Ini bertentangan akal. Betul nggak, Bang? Coba, abang yang berdosa, abang yang melakukan kesalahan, Tuhan yang menebus dosa abang dengan cara dimatikan dia. Masuk akal nggak ini barang? Menurutku nggak adil juga kayak gitu. Jelas, seharusnya gini. Tuhan yang memberikan hukum terhadap manusia,
tak kala manusianya melanggar, yang dihukum manusianya karena dia yang melanggar, bukan Tuhannya yang dihukum. Nah ini di Kristen ini kebalik, dia yang melakukan dosa, Tuhannya yang dihukum. Betul Jadi nggak, Bang? kan semalam kami Ya, kan silakan. pernah semalam kami diskusi sama PI. Saya bertanya kepada Ucup PI kan, Bapak Ustadz, saya tanya sama PI, apakah kamu percaya bahwa Allah yang sama yang memberkati Tuhan yang sama yang memberkati keturunan Ismail dan keturunan Ishak? Sama. Sama Allah yang sama kan? Sama di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 133. Itu sama. Sama. Nah satu-satunya yang memberkati, satu-satunya yang memberkati Abraham itu umat Islam. Nah, sedangkan di dalam Taurat mengatakan siapa yang memberkati Abraham, kata Tuhan, siapa yang memberkati Abraham, aku juga akan memberikan berkat kepadanya. Satu-satunya agama yang memberkati Abraham itu adalah Islam. Sebagaimana ketika umat Islam mendirikan sholat 5 waktu. Itu. Jadi ini berkat ini. Kenapa bumi ini diberkati? Itu berkat dari umat Islam, Bang. Itu nggak bisa lari dari situ. Apakah selama Anda, sabar dulu. Apakah Anda selama Kristen aktif beribadah di gereja pernah nggak memberikan berkat kepada Abraham? Orang saja udah menentang di situ, jangan beri. Tidak. Ini kan pastilah selama Kristen pastilah bergereja, ya kan? Beribadah di gereja, betul? Betul. Pertanyaanku, pernah nggak abang memberikan berkat kepada Abraham? Berkat seperti apa itu yang dimaksud? Memberikan berkat, mendoakan, memberikan salam. Tidak pernah. Nah, itu dia. Kenapa dunia ini terjaga, selalu dilimpahkan dengan keberkahan? Karena itu doa umat Islam. Itu tidak boleh kita hindari di situ, Bang. Ya, silakan lanjut lagi. Apa lagi? Tadi dalilnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Bahwa Tuhannya Bani Israel dengan Tuhannya umat Islam, keturunan Yakub itu sama. Silakan. Berarti apalagi yang mau dipertanyakan ini? Soalnya ternyata Allah Muslim ini sama Allahnya. Coba buka sendiri. Coba buka dalilnya surah Al-Baqarah ayat 133. Buka coba di situ. Belum kita download Al-Quran ini, Bang. Belum ngerti langsung kita saja ini. di Google aja, di Google Al-Baqarah 133. Coba abang yang bantu dari situ. Itu supaya abang percaya, itu tadi saya sampaikan. Bahwa semalam kan udah diskusi juga sama sudah. Dia tuh Ucup PI udah menjelaskan hal demikian. Jadi rencananya mau asyhadu. Iya, kayaknya kayak gitu, tapi sekarang belum. Iya. Artinya ketika asyhadu nantinya insya Allah ikut sama saya itikaf masjid ke masjid. Mau? Saya dengan Lodin ini jemaat tabligh. Saya dengan Lodin ini jemaat tabligh. Sebagaimana yang dilakukan Yesus itu, Yesus juga jemaat tabligh. Kami juga jemaat tabligh memberitakan ya firman Tuhan, rumah ke rumah, kota ke kota, desa ke desa. Nah, itu yang kami lakukan. Coba dibaca di dalam Matius 9:35, Yesus keliling keluar kota, masuk kota, desa ke desa, rumah ke rumah, rumah ibadah ke rumah ibadah. Itu yang kami lakukan. Kota ke kota, desa ke kota, masjid ke masjid. Membuktikan bahwa Yesus ini adalah jemaat tabligh.
Nggak bisa kalian pungkiri. Apa yang disampaikan Yesus di sana? Dia memberitakan Injil Kerajaan Surga. Tentu Injil Kerajaan Surga ini pastilah mengajak manusia menyembah kepada Tuhan yang Esa. Bukan menyembah kepada dirinya. Apalagi menyembah tiga Tuhan. Coba kalau kurang yakin, dibuka Matius 9 nomor 35 bahwa Yesus ini adalah jemaah tablik. Bedakannya, jangan sampai ada yang mengatakan kami ini yang melakukan dalbo. Kalian kan menipu orang, bawa Indomie, itu misionaris namanya. Kau janjikan mereka surga padahal masuk neraka. Nah, sedangkan Yesus memberitakan apa? Mengajak umat manusia ya menyembah kepada Allah. Itu juga yang dilakukan oleh jemaah tablik. Mengajak manusia untuk memakmurkan masjid, menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah, bukan pergi joget-joget. Itu poin pertama yang dilakukan oleh jemaah tablik. Hidup jemaah tablik. Lanjut Maladin, dia mau syahadat. Iya, kalau yang kemarin itu kalau Bang mau Rudi, Gimana? yang kemarin itu saya nonton full itu yang syahadat dari PNG itu di room Arum, di room apa Paruk, nonton Iya, full iya. itu. Jadi begini, saya kasih analogi yang simpel buat kamu saja ya. Di Marisa itu kan ada kebun tebu banyak kan? Kebun-kebun tebu. Banyak Betul banyak tidak? sini. Banyak. Tuh. Nah, kalau kalau kamu jalan ke kebun tebu begitu kamu dapat uang 1 juta di jalan situ, kamu langsung ambil atau kamu bilang nanti balik dulu? Langsung ambil. Langsung ambil. Kalau sudah menemukan kebenaran jangan tunggu nanti keburu mati, jangan tunggu kapan-kapan nanti dikapani. Apa mau tunggu lagi? Kamu jalan saja, ketika dapat uang kamu langsung ambil karena kamu tahu nilainya itu. Seandainya kamu tahu nilainya ketika kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kamu akan bersusah payah agar seluruh kota Gorontalo itu yang masih Kristen itu cepat-cepat untuk syahadat. Karena Allah masih hijab pahalanya itu berapa. Begitu. Simpel. Apa yang kamu mau tunggu? Tiba-tiba nanti besok. Kematian apa yang paling dekat pada diri kita? Yaitu kematian. Sampai sekarang orang tidak tahu dia punya mati kapan. Soalnya kita lagi belajar, sambil belajar dulu matang-matang. Menyesuaikan kan bukan segampang apa ini kan. Karena iman yang lama itu udah mendarah daging juga. Kita harus sesuaikan dulu. Berarti kalau itu disesuaikan. Kalau sesuainya, Islam ini menjalankan perintah-perintah yang tertulis di dalam baik. hukum Taurat. Simpel. Berarti coba simpel. Itu. Simpel dulu. Ikut saya. Ada perangkat satu situ. Buka Ulangan 6 nomor 4. Buka. Dari Musa, Yesus sampai Nabi Muhammad sama apa beda? Dari Musa, Yesus sampai Nabi Muhammad sama apa beda? Buka Ulangan 6 nomor 4. Ulangan 6 nomor 4. Udah. Baca. Dengarlah hai orang Israel. Itu? Iya, baca. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Itu. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, betul? Betul. Itu pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Pada zamannya, benar? Pengajaran Musa pada murid-muridnya pada zamannya. Pengajaran Musa itu kan? Benar? Benar. Benar. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, datang lagi Yesus. Ucapan yang sama Yesus katakan seperti Musa katakan. Coba buka Markus 12:29. Markus 12:29. Markus 12:29.
Jawab Yesus, ini kan? Iya. Jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Musa mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel, Yesus mengatakan perkataan yang sama. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama kan? Sama. Tulis di Google situ Al-Ikhlas ayat 1. Al-Ikhlas ayat 1. Ya, tulis Keluar lagi Al-Quran dah. surat Al-Ikhlas. Tulislah. Dari situlah kita fokus di Alkitab dulu. Iya, Kalau tulis saja di Google. Al-Quran di situ. Oh. Di dalam Al-Ikhlas ayat 1 dikatakan, katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Musa mengajarkan Tuhan yang Esa, Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang Esa. Terus kalian Kristen dapat pengajaran dari mana Tuhan 3 di dalam 1? Dapat dari mana? Coba. Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Benar? Iya, benar. Apakah di Islam ada? Ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Apakah di dalam Al-Quran ada? Ada. Nabi Muhammad berkata-kata bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama apa beda? Sama. Sama. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:6, akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Apakah di dalam Al-Quran ada? Ada. Kul hadihi sabili adu'u illallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, jalan yang mengajak orang taat kepadaku dengan basiro, petunjuk yang nyata yang ada dalam Al-Quran. Makanya di dalam Quran surah Fusilat ayat 33 itu dikatakan, wa man asanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila soleha wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Allah. Apakah di dalam Bible ada? Ada. Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Sama apa beda? Sama. Sama. Di dalam Al-Imran ayat 31, Kul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Coba saya tanya kamu dari hati ke hati. Jika dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan yang Maha Kuasa, berarti tempat kita di mana? Di surga. Nah, di surga. Coba saya lihat kamu punya telapak tangan begini. Coba. Kasih turun 4. Gini. Jangan dulu. Kita lagi belajar ini. Apa lagi? Tapi Sudah kalau kita lagi belajar Asyhadu. ini. Belajar Oh, ini. Oke. Kalau kamu mau fokus belajar, saya tanya sama kamu. Orang kalau mau belajar itu belajar dulu baru masuk sekolah, apa sekolah dulu baru belajar? Soalnya pelajarannya Saya bukan tanya seperti begini, yang begini. yang Ya, pertanyaan saya tunggu begini. Bang Lodi kan. Pelajaran yang kita simak ini bukan pelajaran yang seperti Abang maksudkan. Pelajaran yang kita mau simak itu persamaan. Iya, saya tahu, itu. tapi ini analogi saja. Orang kalau mau belajar itu masuk sekolah dulu baru belajar, atau belajar dulu baru masuk sekolah. Bukan begitu juga konsepnya, Bang Ludi. kita sudah konfirmasi ini sama Sebeles, juga sudah konfirmasi ini. Hadis Sebeles sudah konfirmasi karena maunya kita ini bukan online, offline gitu. Iya.
Bagus. Nanti kalau ada waktu nanti Kan Tom baku dapat lagi. Saya mungkin kalau bukan bulan ini bulan depan saya mau ke Gorontalo. Barang Ajus di Gorontalo toh. Jadi saya mau ke Gorontalo. Kalau Ajus di Gorontalo di Pauo. Anak Ajus orang Gorontalo. Gitu. di Pohuato? Di Pohuato Di dia? Di Atau Pauo, di mana? Pauo, Gorontalo kota, di kota. Di Gorontalo kota, di Pauo. Pauo. Gitu. Siapa tahu nanti boleh mampir Bang Loading ke sini, ke rumah. Boleh, nanti gampang saja, semua boleh. Yang penting ada ongkos ke sana. Masa kita naik bis kita mau bayar pakai Yohanes 1 nomor 1? Oke, boleh itu. Nanti DM aja kalau ya. Kita Nanti silaturahmi ya, cerita-cerita. atau nanti ente yang ke kota Jo. Atau nanti ngana yang ke kota Jo, kontong santai di situ di taman kota toh? Gitu. Boleh itu disesuaikan jadwal pertemuannya nanti kalau udah pulang kerja bulan depan ya. Rencana Tapi bulan kalau depan. bukan bulan ini bulan depan. Soalnya masih singgah ke Manado mau baku dapat dengan Viro. Viro juga sudah sama seperti kamu. Seperti Bang Error. Dia sudah mulai meragukan. Begitu. Error timbulnya akun error ini karena ada pertanyaan Oten sama Oten ini kan. Dengar dulu. Karya penyalipan itu rancangan siapa? Kan gitu. Ada yang bilang rancangan Bapa, ada yang bilang rancangan setan, iblis. Dua-duanya gontok-gontokan. Jadi saling menyesatkan orang-orang itu. Di situ makanya error aku. Dua-duanya saling gontok-gontokan. Memang itu rencana setan. Coba kamu baca itu. Kamu buka 1 Tesalonika 2 nomor 15. 1 Tesalonika 2 nomor 15 baca di situ. Baca coba. Yang satu bilang kau sesat, yang satu bilang itu tidak. Gimana jadi enggak error? 1 Tesalonika 2 nomor 15. Di mana perjanjian baru? Oh, 1 Tesalonika 2 ayat 15. 15. Jauh sekali nih. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Itu dia. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus. Berarti orang-orang yang membunuh Tuhan Yesus itu perbuatan baik apa perbuatan buruk? Perbuatan buruk. Oke, dengan orang Yahudi melakukan perbuatan buruk, maka matilah Yesus. Ketika Yesus mati di Kristen ada apa? Kristen selamat katanya. Diselamatkan. Berarti keselamatan Kristus hasil dari perbuatan buruk orang Yahudi. Karena orang Yahudi membunuh Yesus. Akhirnya matilah Yesus. Orang Yahudi melakukan kejahatan yaitu membunuh Yesus, maka matilah Yesus. Dengan matinya Yesus, maka di Kristen ada keselamatan. Berarti orang Kristen menikmati keselamatan hasil dari kejahatan orang Yahudi. Berarti orang Kristen harus bersyukur kepada orang siapa? Orang jahat. Orang yang membunuh Iya, itu. sudah. Iya, memang dia begitu. Coba kalau orang Yahudi tidak bunuh Yesus, Yesus tidak mati, Kristen ada keselamatan atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau dengan matinya Yesus di kayu salib saja bisa menebus dosa manusia, Kristen bisa mendapat keselamatan. Bagaimana dengan orang yang action di lapangan? Saya melihat kamu dari jauh saja, saya melihat kamu dari jauh kerja saja, saya sudah mendapat uang. Bagaimana kamu yang kerja di situ? Pasti kamu dapat lebih besar daripada saya.
Orang yang menikmati saja, yang hanya pantau dari jauh saja bisa mendapatkan selamat. Bagaimana orang-orang Yahudi yang action di lapangan? Mereka yang eksekusi Yesus. Coba, ketika Yesus berdoa, ketika Yesus terpaku di kayu salib itu, dia teriak bagaimana? Eli Eli lama sabachthani. Benar? Benar. Artinya apa? Ya Bapak, jangan sekiranya apalah itu. Nah, artinya- Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Iya, itu. Nah, Allahku, ketika dia terpaku di kayu salib, dia teriak, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Coba terakhir kamu baca Yohanes 8:29. Yohanes 8:29 dibaca. Yohanes 8 Ayat 29. ayat 29. 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan dia mengutus aku, dia tidak akan memberiakan aku sendirian. Terus siapa yang teriak itu? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Di situ Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dia tidak akan memberiakan aku sendirian. Terus siapa yang teriak di Eli Eli lama sabachthani itu? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Padahal di ayat situ Yesus mengatakan, Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Bapa selalu mendengarkan aku. Yohanes 12:48, Yohanes 12:41 sampai 42. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Coba. Terus siapa itu yang teriak Eli Eli lama tak mandi? Eli Eli lama tak mandi. Eli Eli lama sabachthani. Siapa itu? Jikalau kamu sudah menemukan kebenaran, jangan tunggu nanti keburu mati, jangan tunggu kapan-kapan nanti dikapani. Begitu saja. Semakin hari kita semakin menuju kepada Sang Maha Pencipta. Ya, iya anak katanya tadi saya cuma kasih naik orang awam. Tolong kamu open cam nak. Silakan. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Noise di situ Selamat perbaiki pagi, dulu noise di selamat situ Pak. pagi, Brody. Noise di situ, oi noise. Seperti pasar saja. Noise di situ. Kasih apa dulu? Kasih mati dulu yang lain. Buka Pak. Buka mute Pak. Tadi noise di situ. Ya, Noise. selamat pagi. Ya pagi Noise Pak. dari Ya mana? gimana Pak? Ya, gini. Saya tertarik tadi dengan perkataan Pak Loding tentang di Alkitab ada di Al-Quran. Di Al-Quran ada di Alkitab. Sama semua Esa. Pertanyaan saya Pak Loding, duluan mana Injil daripada Al-Quran? Mana yang Injil? Injil yang mana? Yang saya tanyakan yang kau bawa itu tadi di Injil, di Alkitab. Injil. Ya kan? Alkitab. Saya tanya udah, oke Alkitab. Duluan mana Alkitab daripada Al-Quran? Alkitab yang mana? Yang mana Alkitab? Yang kau bawa tadi ya Bang Error. Tadi kan dikatakan Tuhan Esa di Alkitab ada. Di Al-Quran ada. Sabar Saya Pak. tanya Pak Loding, duluan mana Alkitab atau Al-Quran? Di mana Alkitab? Mana? Kamu punya Alkitab mana? Ini udah Mana Alkitab lari. Kau baca di diam, Alkitab Pak. atau tidak? Oke, Saya diam tanya, dulu, kau diam tadi dulu, bacanya diam di dulu, Alkitab woi. enggak? Diam dulu. Di Alkitab. Makanya saya tanya. Diam dulu. Yang kalian pegang itu bukanlah Injil. Yang kalian pegang itu bukanlah Al-Quran. Injil itu kabar baik. Yang kalian pegang itu kabar duka. Karena di dalam menceritakan bagaimana terjadi pembunuhan Janganlah Manmio. Jangan Manmio. Turun. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Al-Quran, Al-Huda, Alkitab. Begitu. Nggak ada kalian itu, nggak ada Alkitab. Yang kalian pegang itu Bibel. Bibel itu bimbingan Belanda. Begitu.
Bibel yang kalian pegang itu bukan Alkitab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Injil itu kabar baik. Kalau dikatakan bahwa yang kalian pegang itu adalah kabar baik, berarti menceritakan bagaimana Yesus itu diselamatkan. Tetapi yang kalian pegang itu bukan kabar baik, tetapi kabar duka. Karena menceritakan bagaimana Yesus ditangkap, Yesus dibunuh, Yesus ditombak, Yesus disalib, Yesus dipaku. Begitu. Buka mute. Error, buka mute, error. Gampang sekali menjawab itu Bang Ero. Oh, Bang Loding. Kalau orang itu bertanya, mana duluan Alkitab sama Al-Quran? Kita boleh menjawab, mana duluan Musa dan Abraham? Iya. Tidak, memang betul sudah. Nah, Kalau mana yang itu. duluan? Yang duluan itu, dengar Pak. Yang duluan itu adalah Taurat, Injil. Yang duluan itu Al-Quran datang itu untuk menyempurnakan. Cuma yang dia bilang itu Iya, apa yang ada benar. di Alkitab. Yang mereka pegang sekarang ini bukanlah Alkitab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Al-Quran, Al-Furqan, Al-Huda. Alkitab. Itu bukan. Yang kalian pegang bukan Alkitab. Alkitab itu bahasa Arab. Apalagi Injil. Injil itu kabar baik. Bagaimana mereka mengklaim bahwa yang mereka pegang itu adalah Injil kabar baik. Tetapi begitu buka ceritanya di dalam bagaimana Tuhan disiksa. Coba, ketika saya sampaikan sama kamu begini, Bang Error. Bang Error, ya Allah Bang Error, tadi ada saya punya tetangga itu meninggal. Ini kabar duka atau kabar baik? Kabar duka. Kabar Kabar duka duka. itu. Di dalam Bibel itu Yesus diselamatkan atau Yesus dibunuh? Dibunuh. Dibunuh, kabar duka apa kabar baik? Kabar duka. Kabar duka. Sudah. Berarti yang mereka pegang itu Bibel. Bibel itu bimbingan Belanda. Bukan Injil. Injil itu kabar baik. Kalau Injil itu dipegang itu diceritakan bagaimana Yesus diselamatkan. Bagaimana Yesus dimuliakan. Begitu. Nabi-nabi semua itu mereka dimuliakan. Datang pula Oten mengatakan terkutuk. Coba aku tanya sama kamu pakai logika error. Kamu punya anak laki-laki ada tidak? Saya belum nikah. Oh, belum nikah. Kamu punya bapak. Contoh, kamu punya bapak orang gantung di pohon tebu atau gantung di pohon sukun atau gantung di pohon kelapa. Hanya pakai sempak saja. Kamu marah atau tidak? Marahlah, itu enggak pantas Marah. itu. Bapak kamu saja yang bukan Tuhan ketika digantung di pohon kelapa kamu marah hanya pakai sempak. Ini Tuhan gantung di kayu salib berabad-abad hanya pakai sempak. Dan mereka tidak marah, bahkan mereka nyanyi-nyanyi di gereja. Coba. Bagaimana bisa seperti itu? Kan? Ya, silakan. Pasien selanjutnya. Wajib open cam ya, kalau tidak ada open cam saya siksa di sini. Ya, silakan. Sima open cam. Saya undang tuh. Silakan. Kalau disuruh buka kamera lama sekali. Coba disuruh buka celana, cepat sekali mereka. Selamat pagi. Oke. Iya. Muak. Ya pagi. Gimana? Saya kan suka ngikutin si Bang Suma. Bang Suma ngajari saya pakai apa namanya? Pakai masker. Oh bagus. Tapi kalau baik apa Bang tidak? Juma, iya sabar. Itu baik. Tapi kalau Bang Juma mengajarkan kamu jangan menuhankan Yesus, kamu ikut atau tidak? Oh, kalau Yesus kan Macet. Kamu mengatakan bahwa kamu diskusi dengan Bang Juma, makanya Bang Juma mengajarkan kamu pakai masker. Kamu bilang, akhirnya kamu pakai masker. Bang Juma mengajarkan jangan menuhankan Yesus, kamu tuhankan dia atau tidak? bedanya saya dengan Bang Suma di situ karena Bang Suma
Berarti beda, berarti kamu cuma tipu-tipu, naik cuma tipu. Hei, turun. Kalau kamu bilang kamu pakai masker karena diajarkan oleh Bang Juma mengajarkan siang hari malam jangan tuhankan Yesus. Kenapa kau tuhankan? Nggak bisa. Itu sebenarnya tadi itu Allah Subhanahu wa taala mau tunjukkan sama kamu. Kalau kamu masih lama-lama di Kristen maka kamu jadi seperti itu. Mau? Mau kau? Jadi seperti itu. Janganlah bawa-bawa orang. Kalau kamu diskusi sama saya, buat narasi baru, bukan narasi di koma lain kamu bawa ke sini. Gitu. Atau bagaimana? Ini ibaratnya masalah di kampung sebelah, dia bawa di kampung sebelah. Akhirnya orang kampung sebelah tidak tahu apa-apa. Datang pula orang kampung sebelah, kasih salah orang kampung sebelah. Akhirnya saling seranglah kampung dengan kampung kan? Karena di sana di warung sana dia mabuk. Marahnya di sana kan gitu. Iya. Tadi dia bilang, dia tiba-tiba open cam dia pakai masker. Dia bilang, "Saya berdiskusi sama Bang Juma karena Bang Juma mengajarkan saya pakai masker, saya pakai masker." Baik. Bang Juma 1 kali 24 jam itu selalu live mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, mengajarkan Yesus bukan Tuhan. Berarti seharusnya dia jangan tuhankan Yesus kan? Tapi dia bilang ini lain. Makanya dia itu agak kelainan. Sima itu memang agak-agak kelainan dia. Dia agak kelainan. Dulu kalau tidak salah 3 bulan di Papurnomo, serius. Orang Manado dia. Iya. Jangan bawa narasi orang. Kalau saya dengan saya. Begitu. Narasi di tempat saya jangan bawa di tempat orang lain. Satu pula naik Bibel, Injil. Tidak ada, saya takut. Kumpulkan kalian satu gereja lagi. Bila perlu gereja kalian kasih kontrak sama saya. Biar saya yang penginjilan di situ. Saya kalau penginjilan di gereja-gereja itu, saya tidak minta perpuluhan. Minimal kasih saya transportasi Fortuner yang double garden itu. Karena kita penginjilan kan duinatur kan. Harus mobil juga double garden. Gitu. Terus error, apa yang membuat kamu tidak percaya lagi ke Kristenan? Apa yang membuat kamu? Coba. Karena pertama sekali itu di room Oten, yang pertama sekali ketika ada statement RK yang bilang Allah yang mengajarkan menyembah patung. Di mana itu dalilnya ditemukan itu Allah yang mengajarkan menyembah patung? Saya tidak menemukan itu. Itu pertama sekali. Memang aku bingung. Bingung aku. Saya baca itu di dalam Taurat nggak ada. Sementara Bang RK bilang Allah yang mengajarkan untuk menyembah patung. Yang kedua, yang bikin kita pusing. Allah mengajarkan untuk menyembah patung. Justru pengajaran mereka itu tidak boleh menyekutukan Tuhan. Yang kedua, yang bikin kita pusing juga, yang kedua ini dia. Karya keselamatan itu katanya itu karya Bapa. Karya penyalipan itu rencana penyalipan itu adalah rencana Bapa. Itu yang bikin kita pusing juga. Orang itu membilang rencana penyalipan itu adalah rencana Bapa. Keselamatan dari Bapa itu. Iya betul. Keselamatan dari Bapa itu, keselamatan dari Tuhannya Yesus itu ada di Yohanes 12 49 sampai 50. Itu tercatat di situ. Seandainya kan Yohanes tunggu dulu Bang. Seandainya kan orang itu membenarkan rencana penyalipan itu adalah rencana Bapa, berarti Bapa melanggar perintahnya sendiri. Jangan engkau membunuh. Iya. Jangan engkau membunuh, betul. Ya, karena Bapa merencanakan untuk membunuh anaknya. Nah, itu dia. Betul.
Nah, itu makanya kita Betul error sekali. ini. Yang mana ini yang betul? Tidak ada yang betul semua, yang betul cuma Islam. Al-Islamu yalu wala yula alaihi inna dina indilal Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali agama Islam. Tidak ada agama yang paling baik kecuali agama Islam. Selagi kamu masih di otaknya begitu. Kalau kita orang Islam itu jauh saling mendoakan, dekat kita saling mengingatkan. Kalau kalian Kristen jauh saling fitnah, dekat saling rebutan Tuhan. Coba kita kasih naik Ya, satu orang oten, pasti kalian keluar rebutan Tuhan itu. Sementara yang lain bilang ya kan, tambah pusing lagi kita. Rencana penyalipan itu rencana siapa katanya? Rencana iblis. Ada yang bilang kayak gitu. Oh, kamu sesat. Sesat kau sesat katanya. Gontok-gontok bagi bingung aku. Makin pecah kepalaku. Berani-beraninya orang itu bilang sesat, kau sesat. Nah, memang nggak mungkin lah Bapak merencanakan. Logikanya loh, nggak mungkin lah Bapak merencanakan untuk menyalibkan Yesus, ya kan gitu. Kan rencana membinasakan itu kan rencana si jahat itu. Sedangkan rencana Bapak rencana keselamatan. Di situ saja orang itu udah gontok-gontokan. Siapa yang merencanakan ini? Nggak ada kesimpulannya. Semua sesat karena beda pendapat. Ujungnya saling menyesatkan. Jadi kita bingung. Semua umat bingung sekarang, bingung. Mana yang benar? Nah, itu dia. Kita pusing ini. Tidak ada jalan keluar yang ditemukan solusinya di situ. Belum ada. Masih saling menyesatkan. Jadi bagaimana ini? Bagaimana? Kalau mau kalau mau disyahadatkan ke Laudin, kalau ke saya baptis. Ada dua pilihan. Ke Laudin disyahadatkan, ke Dalbo dibaptis. Kayak udah kita konfirmasikan sama Bang Zuma juga hari itu, maunya kita itu bukan secara online. Jadi dia udah kita kasih nomor sama Handi Sebeles. Ya, Handi Sebeles siap bersedia. Jangan diubah-ubah. Nama Tuhan juga diubah, nama orang juga diubah. Selebes. Lanjut. Iya itu. Kita udah konfirmasikan, kasih nomor. Bila penting nanti ya koordinasi, karena besok-besok ini udah kami mau kerja di luar daerah, makanya belum. Seandainya kasih tahu Cilebes. Dalbo dia mau baptis saya, gimana ini? Kasih tahu dia ya, kalau telepon dia kasih tahu. Cilebes, Dalbo ini dia mau baptis saya. Gitu ya. Udah kita informasikan itu sama apa. Tapi ada juga yang kawan-kawan DM, kenapa nggak di online kan saja katanya. Tapi biarlah kalau itu memang dibutuhkan, biarlah tim yang datang ke rumah mengonline kan sama Bang Zuma, biar ada banyak orang yang kan saya bilang. Kan nggak ada salahnya itu. Bagus itu abangku. Cuman persoalannya apakah keluarga sepakat? Sudah terima? Keluarga itu bukan membatasi pilihan kita. Kita berhak menentukan pilihan kita masing-masing. Karena kita punya akal sehat. Oh, mantap ini. Tapi di dalam rumah masih Kristen. Keluarga, orang tua, saudara. Oh, semua itu pengkhotbah itu. Adikku pendeta. Ini bahayanya, jangan sampai kami datang ke rumah, kami diracun lagi. Aku sekarang bang,
karena kan aku kan sebenarnya ini asalku kan dari Medan. Sekarang aku kan di Gorontalo sama orang tua angkat. Oh iya iya, iya. Boleh lah didatangi karena Orang Gorontalo itu mayoritas Islam juga. Boleh, 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 boleh. orang tua angkat kini kan ya Muslim juga. Ya nggak mungkin lah. Jadi yang bikin kita tertarik hari itu pindahkan, ah, bapak angkat bilang, bapak angkat kan saya ajak mau belanja dulu, ayo dulu beli baju, bah aku mau kebaktian. Oh sekali ke gereja saya bilang kan, ayo katanya. Kan nggak pernah dia mempersalah, malah didukung. Saya didukung sekali beribadah tetap. Jadi timbul dalam pikiran pertanyaan, loh orang ini yang sebenarnya kenapa nggak tersinggung, malah didukung loh. Jadi apa sih betul sebenarnya orang ini yang mengajarkan kasih itu, menjalankan ajaran kasih itu? Saya pikir kayak gitu dalam hati loh. Terus sampai kami di toko sana itu, di Marisa sana kan di kota, jadi nggak belanja aku lagi. Nggak usah bang, gue bilang. Tidak usah, pulang aja kita bilang. Tuh tadi katanya mau kayak gini, nggak usah lah, besok aja lah itu. Karena udah di situ keraguan. Karena keraguanku kan pertama sekali saya menonton itu diskusi itu, oten itu di room oten, seperti di situ. Izin dulu Pak, teman-temannya, saya sedikit dulu Pak Lodin ya, saya promo dulu masuk. karena saya mau turun. Ini apa temanya ini ya, boleh. Jadi teman-teman yang mau berbagi silakan ya, itu ada nomor rekening tertera di situ. Ini untuk Pastor Lodin dengan Papi Gembala untuk berdialog ya dengan Pendeta Budi Asali. Ya, yang mau berbagi berapa sesuai dengan keikhlasan silakan. Itu nomor rekening yang tercantum di situ atas nama siapa ini, kecil namanya Heni. Aku marga Sinaga. Ya, saya Alak Batak. Kalau saya marga saya Silu Baba. Oke teman-temannya, jangan lupa ya, kalau yang sudah ini di DM aja Papi Gembala atau Pak Pastor Lodin atau Bunda Noi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ya, dan jangan lupa di subscribe channel YouTube Pastor Lodin, channel YouTube Bandalbo. Ya, di like. Lanjut. Ya teman-temannya yang mau berpartisipasi, mau mendukung dialog saya sama dengan Papi Gembala, silakan dibantu support berapapun yang kalian berikan, sangat membantu kami ya, insyaallah ya. Tapi semua kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita manusia hanya bisa berencana tetapi Allah yang menentukan. Ya, semangat selalu ya buat teman-teman semua ya. Iya, dan jangan lupa itu Bang Dalbo, subscribe. Ya. Subbreaker channel YouTube Bang Dalbo. Ya, sama ada punya saya yang PST loading ya teman-temannya. Gitu di subscribe tuh. Pokoknya begitu lah. Susah sekali itu. Oke. Ya gimana Pak Error? Halo, selamat pagi Pak Ulis. Aduh, sapu anak sabar anak. Saya pakai kacamata. Sabar anak. Bapak pakai kacamata hitam dulu biar kelihatan ganteng sedikit. Sabar anak ya. Oh tunggu. Bapak pakai kopiah dulu. Bapak pakai kopiah biar kelihatan lebih ganteng lagi toh anak. Sabar. Penonton di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua kah penonton di bawah?
Waalaikumsalam. Semoga penonton selalu sehat, selalu diberikan rezeki, dan kehidupan selalu diciptakan kebahagiaan. Lanjut Bang Luding, aku senang sekali mendengar temanku di samping ini. Iya. Karena dia mengatakan bahwa dia bingung dengan apa? Dia bingung dengan ini, dengan apa? Dengan apologet-apologet Kristen yang memberikan pengajaran bahwa ada sebagian mengatakan penyaliban itu dari Bapa, ada yang mengatakan penyaliban itu dari iblis, ada yang mengatakan penyaliban itu dari manusia itu sendiri. Makanya disitulah mulai dia punya pikiran itu error, akhirnya dia buat nama lah seperti error. Tetapi ingat, jangan melihat buku dari sampulnya ya, jangan melihat orang dari namanya. Walaupun namanya error, tapi insya Allah orangnya tidak error. Kalau login, kalau tetap bertahan lebih error daripada error. Iya. Kau anak puli dan tambah licin saja, memang benar. Iya. Anak-anak kata orang bijak begini, sebuah buku tidak dikenal dari sampulnya, tetapi sebuah buku dikenal dari isinya. Memang keren kawanku, bersuara lah, biar aku pengen sekali mendengar suaramu itu loh. Iya, bersuara. Hal apa yang didengar Bang Pak Ulis? Atau gini aja deh, aku ambil ayat di dalam kitab ya, baru aku tanyakan sedikit. Di dalam Amsal 6 ayat 678 dikatakan begini, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Mereka tidak punya pemimpin, pengatur atau penguasa. Mereka menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan di musim panen. Saya bertanya kepada kawanku ini, apakah bisa saya belajar dari seekor semut? Itu yang pertama. Yang kedua, saya bertanya kepada kawanku ini, saya telah memperhatikan semut ya. Semut itu tingkat toleransinya tinggi sekali, mencari makan bersama-sama, jika berpapasan di jalan suka berpelukan atau bersalaman. Kenapa semut yang tidak punya pemimpin, pengatur dan penguasa bisa setoleransi itu dibandingkan dengan kita umat manusia ini, Bang? Tolong penjelasannya, Bang. Aku tertarik sekali mendengar penjelasan abangnya dari narasi saya ini menyangkut dengan Amsal ayat 6, pasal 6 ayat 678 itu. Lanjut kawan. Kalau menurut pandangan kita ya, secara hati nurani kita, kenapa itu semut bisa bekerja sama dengan gotong royong dengan apa? Sedangkan manusia tidak boleh. Karena pandangan menurut pikiran saya sendiri, karena manusia itu punya berpendapat berbeda-beda, pemikiran yang berbeda-beda, kehendak yang berbeda-beda. Jadi kita bukan semut, kita punya diberikan Tuhan untuk berpikir secara cerdas dengan hati nurani yang pribadi-pribadi masing-masing. Itu dia. Makanya manusia ini tidak bisa disetir oleh, karena manusia ini bukan robot, diciptakan oleh Tuhan, bukan robot. Itu dia. Kan? Benar kesimpulannya gitu. Iya benar sekali. Aku kalau perhatikan semut, baru aku bandingkan dengan manusia, aku merasa sedih loh. Pinginnya aku jadi semut gitu loh. Ini luar biasa loh perdiskusian ini di pagi hari ini, saling menasihati sesuatu yang tidak sehat. Selama kalian masih Kristen, kalian belum sehat. Guruku jangan terlalu tajam guruku. Penonton Bang Darbo itu adalah guruku loh. Guruku. Tetapi anak loading ini kalau aku naik di komalnya, anak loading ini punya magnet tersendiri, daya tarik tersendiri, membuat bapaknya ini lebih lincah berkata-kata gitu loh. Ya, seharusnya begini Bapak, saya izin masuk, sabar error. Saya izin masuk sedikit. Tadi Anda mengutip Amsal 6 nomor 6 itu kan perikopnya situ kan berbagai-bagai nasihat kan? Iya. Nah, ya Tuhan memberikan kita akal ini supaya kita bisa
memahami sekeliling yang ada pada diri kita. Tadi Anda mengatakan semut itu selalu bergandengan, bahwa semut itu bisa toleransi, kok manusia tidak bisa. Yang pertama, satu, semut tidak punya agama. Nah, itu satu dulu. Semut tidak punya agama. Kalau mereka bertoleransi, kalau mereka punya agama, oh kita ndak tahu, lebih parah mungkin dari kita kan? Karena begini, Tuhan menciptakan binatang itu kan tidak punya akal, cuma punya otak kan? Nah, dan yang kedua, harus kita belajar dari semut. Sesama semut saja tidak pernah menuhankan semut. Masa kita manusia sesama manusia tuhankan manusia? Lanjut. Masuk Pak Eko. Anak memang anak kata-kata itu bapak bilang seperti bapak. Anjay. Seperti bapak bilang bongkar bilang. Benar itu. Artinya Tuhan memberikan kita akal untuk memahami siapa Tuhan yang layak disembah, bukan mengakal-akali Tuhan. Dijadikan manusia lah dilantik jadi Tuhan. Begitu. Kita diberikan akal supaya bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan, mana onde-onde, mana teh kucing. Itu saudara, lanjut. Keren saudara. Aku ingin merangkai kata-kata untuk temanku di samping ini loh. Temanku, aku pernah bertanya kepada guruku begini, guru, mengapa engkau tidak pernah mengaku kepada dunia bahwa engkau adalah seorang guru? Kata guruku begini, seorang hakim tidak membutuhkan kesaksianmu sendiri untuk membenarkan dirimu, tetapi seorang hakim membutuhkan kesaksian orang lain untuk membenarkan dirimu. Karena jika engkau bersaksi untuk membenarkan dirimu sendiri, itu bukanlah sebuah kebenaran, tetapi itu adalah sebuah kebohongan. Apakah benar seperti itu, kawanku? Kalau perikopnya itu memang benar. Kalau kita membilang, oh, saya benar, padahal di mana itu? Bukan kita yang menilai diri kita bahwa kita itu benar. Orang lain lah yang menilai kita dari perbuatan kita. Kan itu. Orang lain lah yang menilai kita, memberikan nilai pada kita bahwa kita itu benar dari perbuatan kita. Oh, memang keren sekali, keren. Bukan dari perkataan kita. Dilihat orang kita benar, tapi dari perbuatan, bukan dari perkataan. Penonton di bawah, aku sapa dulu penonton di bawah. Aku sapa dulu penonton di bawah, penonton yang terhormat di bawah. Typing yang indah-indah didengar, yang enak-enak dilihat. Tapi kalau ada yang string juga enggak apa-apa sih. Betul kawan, betul sekali Kak. Karena begini, emas untuk menjadi murni, emas tidak dapat memurnikan dirinya sendiri, tetapi emas membutuhkan sengatan panas api untuk dapat memurnikan dirinya sendiri. Betul tidak kawan kata-kataku ini kawan? Betul kata-katanya betul, cuman persoalannya imannya kagak betul. Ucapannya itu benar, keimanannya salah. Aduh Bandalbo, aku tuh tapi Bang Dalbo, saya sangat akui ya, melihat saya bapak Ulis ini, dia merangkai kata-kata itu luar biasa. Tetapi orang punya istilah, sepandai-pandainya tumpat melompat pasti akan jatuh juga kan? Sepandai-pandainya merangkai kata. Benar. Tidak bisa merangkai Tuhan. Nah, ini tadi di Amsal, Pak Lodin. Ini tadi di Amsal. Tuhan memberikan manusia akal supaya mampu membedakan mana manusia, mana Tuhan. Nah, mereka mengakal-akali Tuhan. Tidak. Yesus menyampaikan, aku menerima firman dari Tuhanku. Apa kata Oten? Tidak sus, kamu adalah firman. Aku ini utusan untuk Bani Israel. Tidak sus, kamu Tuhan juru selamat kami. Bertobatlah. Tidak sus, kamu harus menjadi penebus dosa kami. Ini balik-balik. Benar Bu, supaya digenapi orang bijak bilang begini, Tuhan itu ada dua, Tuhan yang menciptakan kita dan kita yang menciptakan Tuhan, supayalah digenapi itu Bang Dalbo. Ini dia. Nah, ini bagus Bang Dalbo, ini bagus. Pak Ulis mengatakan Tuhan itu ada dua, ada Tuhan yang menciptakan kita dan kita yang menciptakan Tuhan. Namun kedua itu pasti ada satu yang salah.
Nah, tapi di Kristen 3. Ini lebih banyak salahnya. Iya. 2 saja, ada 1 yang salah, 1 yang benar. Apalagi di Kristen 3. Banyak yang salah kan? Karena hanya 1 yang benar. Lanjut. Kawan dari Batak, ha? Dari Batak. Oh, horas lah. Horas habis beras makan gabah, horas. Itu begitu kah artinya, katanya horas habis beras makan gabah. Betulkah itu, saya dengar bahasa itu, Bang? Langsung Jadi teman-teman di bawah, beliau-beliau ini orang cerdas loh. Retorikanya luar biasa. Jadi hati-hati karena ilmu-ilmu filsafat dia jabarkan. Tetapi tenang. Karena sepandai-pandainya mereka berilmu, mengucapkan kata-kata, mengolah kata-kata, lebih pandai umat Islam. Allahu Akbar. Karena kenapa? Umat Islam sudah dibekalkan ilmu melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku akui Bandalbo memang apa yang Bandalbo katakan memang sudah ada tulisannya, sudah ada datanya. Itu aku sangat menghargai dan aku sangat menyayangi Bandalbo, Bang Lodin dan semua saudara-saudaraku yang Islam yang di bawah. Aku sangat menghormati dan menghargai dan menyayangi kalian semua. Lanjut Bang Dalbo. Betul. Yesus mengajarkan jangan mengabdikan dirimu kepada 2 tuan. Artinya ini ajaran Yesus sesuai dengan Al-Quran. Dosa yang tidak dapat diampuni di hadapan Allah yang menyekutukan Allah. Yesus sudah menegaskan jangan mengabdikan dirimu kepada 2 tuan. Nah, kalian kenapa membentuk 3 Tuhan? 2 saja nggak boleh, apalagi 3. Aduh Bang Dalbo, Bang Dalbo, Bapak Ulis ini saya teringat pepatah Ambon mengatakan begini. Beta seng makan, beta mati, beta makan seng, beta mati. Jadi maju kena, mundur kena. Judul film bilang begini, maju kena, mundur kena. Bagaimana bisa begitu? Ibarat lagu mengatakan Bapak Ulis mau putar ke kiri tapi Bibel putar ke kanan. Jadi tapi aku sangat senang, aku sangat bahagia di pagi ini, di hari Minggu ini, sekalipun aku tidak ke gereja, tapi komalnya anak Pastor Lodung ini melebihi dari gereja loh. Aku lihat ini pagi-pagi ini bisa membuat begitu banyak orang yang tersenyum di bawah, tertawa terus itu penonton yang di bawah itu, anak Loding. Karena orang-orang yang naik ini waras-waras semua. iya. Jadi gini, ya yang 2 di sini waras. Kalian berdua baru berencana jadi waras. Itu loh, jangan diubah-ubah lah. Jangan diubah-ubah. Saya dengan Lodin waras. Kalian berdua ini baru bercita-cita untuk menjadi waras. Itu jangan diubah-ubah. Berarti Bandalbo sudah tuduh saya setengah waras ini. Enggak, saya selalu mengatakan selama kalian masih Kristen, saya katakan belum waras. Itu sudah dipastikan. Karena ini ucapan dari Edis, orang Kristen yang tidak mengaku Yesus punya Tuhan, kagak waras. Itu loh. Lanjut. Ya. Edis itu sayangnya dia tidak gunakan kata-katanya itu bagaikan benang di jarum jahit itu untuk mempersatukan 2 helai kain yang berbeda. Tetapi Edis punya kata-kata itu, Edis punya lidah bagaikan senjata, kata-katanya bagaikan peluru sekali menembak hancur umat manusia. Tapi ingat loh, hati-hati memegang senjata itu karena terkadang senjata makan tuan. Fakta membuktikan sekarang kan, senjata sudah makan tuan kan. Yang menyerang Edis sendiri ya dari Kristen. Mau gimana lagi coba? Iya.
Jadi anak itulah indahnya. Ada kata guruku begini di akhir zaman nanti, manusia tidak lagi berperang menggunakan senjata buatan manusia, tetapi manusia akan berperang menggunakan senjata buatan Tuhan. Apakah itu? Suara dan kata-kata inilah tiap hari kita berperang terus di TikTok. Mantap. Mantap ini. Jadi teman-teman Kristen, Islam itu menghadapi manusia apapun itu tidak pernah takluk. Karena baginda Rasulullah sudah mengajarkan kita melawan diri kita sendiri. Tak kala kita sudah menaklukkan nafsu kita, maka jangan pernah merasa takut menghadapi manusia-manusia yang lain. Selama itu di jalan kebenaran. Ini ilmu sudah masuk kepada marifat atau sufisem ini Bang Dalbo. Umat Islam itu rela mati demi Allah. Nah ini kebalik, kalian rela mematikan Tuhan demi iblis. Ini sangat gabrul. Umat Islam rela mati demi Allah, kalian rela matikan Tuhan demi iblis. Itu kata iblis loh, bukan kata aku loh. Lanjut. Bang Dalbo, beliau kan mengatakan begini, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya kembali. Kadang-kadang kita kehilangan nyawa karena seseorang itu bisa memperolehnya kembali. Masuk ini barang. Diri kita saja diperintahkan untuk mempertahankan nyawa. Kenapa kalian hilangkan nyawa Tuhan? Bayangkan, kepada diri kita diperintahkan untuk mempertahankan nyawa, tetapi nyawa Tuhan kalian hilangkan. Masuk ini barang. Lanjut. Iya. Karena kalau kami di Islam, Pak Ulis, karena kalau kami di Islam itu ketika sudah didengar kemenangkan Allahu Akbar, staqimu adadilu, saum sufufakum, lurus dan rapatkan saf. Nah, makanya itu kalau siap berjihad fi sabilillah, kami orang Islam siap mati untuk agama Allah. Tetapi kalau di Kristen kebalik, Tuhan yang dia kasih mati. tapi anak itu orang yang kasih mati, anak bilang bapak yang kasih mati lagi, bagaimana itu anak? Bapak sedih sekali. Orang-orang Yahudi yang kasih mati Yesus. Ketika saya mencuri motor dan saya bilang sama Bapak Ulis, ini motor saya curi di kampung sebelah. Yuk kita berdua jual yuk. Begitu jual dapat uang, kita berdua makan. Ketika saya ditangkap, Bapak Ulis ditangkap atau tidak? Waduh. Ternyata orang lain makan nangka, orang lain kena geta juga. Nah, begitu juga. Ya. Yang membunuh Yesus adalah orang Yahudi, tetapi keselamatan dinikmati orang Kristen. Berarti orang Kristen harus bersyukur kepada siapa? Oh, ternyata aku bersyukur kepada Panci. Gini, bersyukur kepada Panci Pondang. Panci Pondang bilang begini, kita yang bercinta, namun orang yang memiliki. Iya. Di diskusi pagi hari ini betul penuh canda tawa, tetapi ingat, dalam pembicaraan kita ini sangat dalam maknanya. Ya, tamparan halus. Betul itu betul. Kadang-kadang saya kasih peluru, abang kasih balik senjata, akhirnya jadi tuan makan senjata. Gitu. Saya tembak Bang Dalbo dari tadi, saya perhatikan nih, tapi Bang Dalbo lempar senjata lagi, akhirnya kena pada saya, tuan makan senjata. Jadi kawanku lai Batak, aku semoga lai cepat-cepat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Semoga aku doakan semoga lai dapat hidayah secepatnya. Entah kapan kalau memang Allah berkehendaki, ya saya nyusul lai, ya itulah, no problem for me. Kalau doanya Pak Ulis tertolak. Kalau doaku diterima, doanya Lodin diterima. Karena Anda berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang mana dulu? Tuhan yang mana dulu? Ada 3 Tuhan loh. Nanti ini berantem Tuhan di atas. Jangan dulu dia
Jangan kasih, jangan terima doanya. Gimana ceritanya yang 3 orang ini? Bang Dalbo, kalau sekak itu kadang-kadang jangan pion terus disekak. Malu aku kalau disekak pakai pion terus. Berwira lah kadang-kadang sekaknya itu. Oke sudah ya, aku gitu aja deh. Aku berharap Kemana-mana Bang Ulis, di sini aja canda-canda enak kita ini pagi-pagi ketawa-ketawa. Walaupun kata Lodin tadi, walaupun ada dikit-dikit sindiran. Aku gimana ya, kalau aku sama anak loading itu, anak loading punya bahasa itu halus sekali, halus tapi dia makan pelan-pelan di dalam. Kalau Bang Dalbo memang tegas, lugas dan terpercaya, menusuk dan merobek jantung. Anak itu loading tidak bisa pungkiri. Itu tidak bisa pungkiri, saya sama Bang Dalbo itu punya cara penyampaian itu tetap berbeda, karakter berbeda, tapi Tuhan tetap sama. Masya Allah. Tapi ingat, perlu kita pahami bahasa Bang Lodin ini memang halus. Tetapi di belakang layar kalian akan cakar-cakar sampah. Cuma kagak kelihatan. Ibarat gini. Ada orang yang menceritakan keburukan kita, tetapi dia bercerita di hadapan kita. Sakitnya kita lihat. Tetapi ada orang menceritakan keburukan kita, bahkan fitnah, tetapi di belakang kita. Itu sangat menyakitkan. Betul nggak? Kalau saya langsung, Pak Loding ini berlahan tapi pasti. Kalau Bang Dalbo cepat sekali obatinya, cepat sembuh. Kalau anak loading karena luka dalam tuh susah sekali sembuhnya. Ketika Bapak Ulis punya anak, orang-orang bilang bahwa anak Ulis itu adalah Ulis itu sendiri. Hanya kawan gini kawan Macet ini langsung macet, tanya coba, macet ini barang. Kawan, aku bertanya kepada kawan ya, kalau aku bertanya ini pasti jawabannya beda-beda. Mengapa buah kelapa jatuh di tanah? Ini sukar sekali ya memberikan jawaban. karena di atas. Oh, karena di Itu atas. karena di atas. Oh, iya. Tidak, biarkan dulu dia selesai. Kalau dia selesai dengan nulis ini, saya biarkan dia selesai, saya tampol kembali bahasanya. Gini loh, aku ceritakan sedikit ya pemahaman aku ini kenapa buah kelapa jatuh di tanah ya. Aku ceritakan ini. Buah kelapa jatuh di tanah, kulit kelapa menjadi tanah, air kelapa yang baik dan isi kelapa yang baik membentuk benih kelapa. Benih kelapa menumbuhkan tunas kelapa. Tunas kelapa membentuk dahan kelapa. Dahan kelapa membentuk pohon kelapa. Pohon kelapa hidup kembali. Pohon kelapa menumbuhkan ranting kelapa. Ranting kelapa membentuk bulir kelapa. Bulir kelapa membentuk buah kelapa. Buah kelapa hidup kembali. Buah kelapa jatuh di tanah agar supaya pohon kelapa dan buah kelapa masuk dalam hidup yang kekal. Bagaimana tanggapan Abang tentang ilmu filsafat saya ini? Lamanya karena ada kelapa jatuh di laut. Kalau kelapa jatuh di laut gimana? Nah, yang kamu jabarkan itu adalah ilmu tasawuf di dalam Islam. Tetapi kalian memahami, sabar. Nah, tetapi untuk orang-orang Kristen jatuh di laut. Ada kan kelapa di pantai kan? Kalian terombang-ambing nggak tahu arahnya kemana. Dipontang-panting oleh ombak. Makanya ketika kalian ditanya, siapa Tuhanmu? Yesus. Siapa Tuhannya Yesus? Pada mulanya adalah firman. Kena kan? Jangan coba-coba permainkan kata-kata. Umat Islam itu ilmu segala ilmu. Bang Dalbo ini, saya pikir anak loading itu lidahnya sudah tajam. Ternyata Bang Dalbo lebih tajam ya. Saya 14 tahun Pak, 14 tahun mengajar filsafat di Yunani. Bukan jadi diajar, mengajar. Jadi bagaimana mungkin saya tidak menguasai?
Jadi yang kamu jabarkan itu ilmu pertanian, itu sudah dijabarkan di dalam Al-Quran. Keberuntungan itu kenapa diumpamakan kepada petani. Petani menanam satu benih mangga, satu, ketika berbuah puluhan bahkan ratusan buahnya. Itu hanya dijabarkan di dalam Islam. Nah itu yang kamu sampaikan itu Pak Ulis, ilmu Islam itu saya tahu. Tahu. Kalau begitu aku mau merangkai kata-kata tentang ilmu Islam lagi dulu ya. Nah, jika ranting-ranting yang tumbuh dari pohon yang baik tidak menghasilkan buah yang baik, maka Tuhan yang mempunyai pohon itu akan menebang ranting-rantingnya agar pohon menumbuhkan tunas yang baru, tunas membentuk ranting yang baru agar ranting menghasilkan buah yang baik. Itu pasti ilmu marifat itu. Bagaimana abang-abang, betulkah tidak itu? Itu ilmu apa itu? Kalau saya sih, kalau untuk kata-kata itu memang Paulus itu kata-kata paling banyak. Kenapa paling banyak? Karena Tuhan yang paling banyak. Sampai tiga Tuhan maka. Iya, banyak sekali kata-kata Paulus tidak akan habis karena Tuhannya banyak. Tapi namun harus yang kita ingat satu Paulus. Setinggi-tingginya burung terbang pasti pulang ke darat juga. Sejauh-jauhnya kapal itu berlayar pasti pulang ke dermaga juga. Ingat, setinggi apapun kita di sini tetap kembali juga kepada Tuhan. Namun permasalahan yang paling terbesar kita kembali kepada Tuhan yang salah. Kan? Karena musibah yang paling terbesar pada diri kita bukan kita kehilangan harta, pangkat, jabatan, anak, istri, bukan. Musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Kegagalan yang paling fatal bukan di dunia ini. Di dunia ini tidak ada kata terlambat. Kegagalan yang paling fatal bukan tes polisi gagal, tentara gagal, PNS gagal, bukan. Buka usaha gagal, bukan. Kegagalan yang paling fatal ketika kita menghadap Tuhan dan tidak mendapat kasih karunia Tuhan. Itu kegagalan yang abadan-abadan. Makanya kata Nabi, ad-dunya majratul akhirat. Dunia ini tempat menanam untuk akhirat. Apabila kalian tanam kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita petik. Apabila kita tanam keburukan, maka keburukan pula yang akan kita petik. Sekarang, Kristen berbuat baik, Islam berbuat baik. Benar tidak? Apakah dengan kebaikan ini? Maka ketika Kristen berbuat kebaikan, maka kebaikannya itu Allah balas di dunia. Karena Tuhannya orang Islam itu maha adil. Bagaimana mengukur keadilan Tuhannya orang Islam? Masih banyak orang tidak beragama Islam, tapi Tuhan masih memberikan dia rizki. Itu tadi. Masih banyak. Karena kenapa? Dunia, karena begini, karena dunia diciptakan untuk manusia, tetapi manusia diciptakan untuk akhirat. Begitu. Dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat untuk meninggal. Agar kita menunggu kematian itu datang kepada kita, biar kita tidak bosan, maka kita diberikan kendaraan, kita diberikan pangkat, jabatan, istri, anak sebagai hiburan. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Jibril, maka beliau mengatakan apa? Ya Rasulullah, ismasita, fa innaka mayidun. Hiduplah sesukamu, tetapi ingat kamu pasti mati juga. Perbuatlah apa yang ingin kamu perbuat, tetapi ingat kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Sekarang kalau kita berbuat baik, kita pengen orang semua lihat. Tetapi kalau kita berbuat buruk, kita sembunyi-sembunyi agar orang tidak lihat. Ingat, kamu mau berbuat baik maupun tidak baik, bukan ditakar dari manusia yang melihat, tapi Allah itu maha melihat. Kan? Makanya di Kejadian 1:26 itu dikatakan marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, bukan berarti bentuk. Maksud daripada gambar dan rupa kita, Allah maha melihat, manusia melihat. Allah maha mendengar, manusia mendengar. Kan? Allah maha kasih, maka manusia diberikan kasih. Bagaimana ketika Fir'aun cari-cari Musa untuk dibunuh, tetapi Allah berikan ilham kepada ibunya, buatlah peti dan isilah Musa dalam peti itu dan hancurkanlah di sungai Nil. Ternyata peti itu hanyut sampai ke depan Fir'aun, kan? Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Kan selesai. Cari terjemahan di Google.
Oke, makasih anak. Bapak takut narasi anak dari tadi itu jangan sampai anak tanya saja, Bapak 1+1+1 berapa? Itu langsung Bapak lari sudah itu. Itu pertanyaan sederhana tapi sulit sekali. Ada sebagian bilang kalau kita ambil matematika, kenapa harus ditambah tidak dikali? Kalau 1+1+1 sama dengan 1. Saya bilang, tapi permasalahannya Tuhan kalian itu bukan dikali, disalib. Tapi itulah indahnya aku cuma mau berpesan kepada saudara-saudara aku yang Kristen ya. Kalau tidak mau dihina jangan menjadi Kristen, kalau tidak mau dihujat jangan menjadi Kristen, kalau tidak mau dikatakan gila jangan menjadi Kristen. Karena dari sononya itu Yesus sendiri dikatakan oleh orang Yahudi itu kerasukan setan, gila. Jadi siaplah dihina diri saudara, siaplah dihina, rendahkanlah dirimu lah, janganlah engkau membalas supaya ada nilai plusmu. Mungkin demikian aja Bang Dalbo, Bang anak loading. Bapak pamit dulu, ada kesibukan sedikit anak. Siap. Bapak berharap semoga anak punya misi, punya kerjaan, anak selalu diberikan kesehatan, misi dan kerjaan anak selalu lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makasih anak loading sudah naikkan Bapak, makasih Bang Dalbo, makasih kawanku Horas, aku pamit Horas. Siap, Masya Allah. Nah, bagaimana? Oke.